Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nggonilan 1 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Oren Karwas yang telah memberikan kontribusi yang banyak sekali kepada SD Negeri Nggonilan 1 berupa sarana, meja, kursi, almari, papan tulis, perbaikan kantin, kemudian perbaikan kamar mandi, perpustakaan, dan fasilitas tambahan untuk siswa baru di tahun pelajaran 2024-2025. Selain itu ada hewan kurban yang telah diberikan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru SD Negeri Nggonilan 1 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Oren Karwas atas kepedulian terhadap sekolah kami. Kami juga mendoakan semoga kedepannya Oren Karwas semakin maju dan sukses. Amin. I hope you find success in life. So it's a church with Muslim or Arabic style. Arabic, I would say. That is church. Can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Adios. Hasta luego. Adios. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you. And be original. Kembali lagi bersama kami. Ini saya lagi antar Matilde sekolah ini teman-teman. Selama berapa hari ya? Nah, ada seminggu lebih suami saya nggak di rumah karena sedang berlayar dengan temannya. Jadi setiap pagi yang antar sekolah Matilde cuman saya. Kadang-kadang kalau ada Nacho atau kita berdua. Cuman selama Nacho nggak ada, yang antar saya. Hari ini cerah, 18 derajat, tidak terlalu dingin karena juga sudah mulai menjelang musim panas. Jadi walaupun 18 derajat, kalau menjelang musim panas gini anginnya tidak kencang, jadinya tidak terlalu dingin teman-teman. Hari ini Matilde akan full day di sekolah ya nak ya. Matilde kalau hari Rabu nggak terlalu suka di sekolah karena Rabu itu dia seharian full di sekolah. Matilde nggak suka kalau seharian full di sekolah karena Matilde lebih suka makan sama ibu sama papanya di rumah. Terus hari nanti saya juga mau berangkat sekolah juga karena kebetulan hari ini ada kelas menjelang libur. Sebentar lagi tinggal beberapa kali masuk dan setelah itu akan liburan musim panas teman-teman. Sekarang kami jalan dulu. Yuk tuh saya cantik ya teman-teman. We want to see something? Dalawa ka tayo. Well, I hope you find success in life. Yang healthy ya. Sukses dan Sukses dan healthy. suasana pagi hari di Castellon. Untuk teman-teman yang sering banget bertanya kenapa nggak terlihat ada motor, kenapa orang-orang nggak pakai motor di sini. Jadi motor itu biasanya dipakai di sini menjelang musim panas, kemudian musim panas dan sampai dengan musim gugur. Itu yang punya, dan sebagian besar masyarakat di sini emang tidak punya kendaraan bermotor.
pertama bagi mereka karena cuacanya tidak mendukung di sini karena 4 musim, dan juga bagi mereka merasa kurang aman kalau menggunakan kendaraan bermotor. Jadi ada, tapi hanya beberapa. Di tempat-tempat tertentu ada parkiran, tapi memang parkirannya tidak sebanyak parkiran mobil, teman-teman. Di musim dingin jarang sekali orang menggunakan kendaraan bermotor di sini, terutama di Castellón ya. Ada daerah-daerah lain yang gangnya sempit-sempit, jalannya terlalu kecil, terutama daerah-daerah yang dulunya adalah daerah-daerah muslim, bangunan-bangunan muslim itu kan jalannya kayak gang-gang kecil gitu yang tidak memungkinkan pakai mobil, itu mereka pakai motor. Tapi kebetulan kalau di Castellón, karena Castellón ini adalah kota baru yang umurnya belum tua dan yang membangun kota ini adalah orang-orang Katolik, jadi gaya arsiteknya pun sudah menyesuaikan dengan gaya arsitektur modern gitu. Gang-gangnya cukup untuk dilewati oleh kendaraan roda 4. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Sekarang saya mau pulang ke rumah, sarapan. Entonces tú en el hospital muy guapa, ¿no? Entonces. Sí. Teman-teman, ini sekarang saya sudah di rumah dan sedang sarapan. Kebetulan hari ini asisten rumah tangga datangnya agak siang karena anaknya sakit, jadi ngantar anaknya dulu ke rumah sakit, baru nanti setelah itu datang ke sini. Dan itu makanya tadi saya sebelum bikin sarapan untuk saya nyiapin sarapan untuk nenek agar nenek tidak semakin kesiangan untuk sarapan, karena jam sarapannya nenek itu udah selalu terlambat, tapi bukan karena asisten rumah tangga ya, karena memang nenek lebih suka sarapan tuh agak nanti jam 11, setengah 12 gitu. Dan takutnya kalau asisten rumah tangga nggak tahu kita di rumah sakit, kadang-kadang antrinya lama, nenek belum punya sarapan. Jadi tadi saya nyiapin sarapan mertua dulu, baru menyiapkan sarapan. Akhirnya suami saya itu pergi sejak 10 hari yang lalu. Cuman selama 10 hari saat suami saya pergi ini saya hampir tidak bikin video karena benar-benar jadwal saya repot sekali, padat sekali, dan tidak sempat untuk meng-off-kan kamera. Sebenarnya kesibukannya bukan karena pekerjaan rumah, karena kalau pekerjaan rumah itu ada yang handle di rumah. Sementara ini kita ada asisten rumah tangga yang giliran datang ke rumah, ada 3 orang, 1 orang dari asli orang Spanyol, kemudian 1 orang itu orang Italia, kemudian yang 1 ini dari Amerika Latin. Mereka punya jadwal untuk gantian datang ke rumah. Mungkin kalau misalnya saya nggak punya asisten rumah tangga, pekerjaan yang lain tidak bisa kepegang. Karena Nacho nggak ada, otomatis tanggung jawab saya juga semakin banyak, handle semua urusan Nacho yang ada di sini, yang berhubungan dengan usaha tentunya. Kemudian juga malam saya harus stay sampai jam 11 malam karena usaha kami di sini itu tutupnya jam 11 malam. Jadi selama suami saya nggak ada, saya tidak bikin video, hanya sedikit saya bikin video ketika suami saya pergi, karena benar-benar repot sekali teman-teman. Mungkin kalau misalnya saya meluangkan untuk meng-off-kan kamera mungkin seru, karena benar-benar padat banget jadwalnya. Cuman saya tidak mau mengorbankan kesehatan saya untuk hal-hal yang bukan yang prinsipal gitu, bukan hal-hal yang sangat utama. Jadi saya bikin video ini hanya untuk selingan kegiatan aja sebenarnya. Jadi ada kerjaan pokok yang mesti saya kerjakan. Jadi selama suami saya pergi 10 hari kurang lebih, tentu saja semua pekerjaan suami yang ada di Castellón yang harus berhubungan, saya harus datang, saya harus tanda tangan dan lain sebagainya, semuanya saya handle, termasuk harus terjaga sampai jam 11 malam. Karena usaha kita di sini itu buka tutup otomatis jam 11 malam itu tutup. Cuman kalau tutup itu kita nggak bisa otomatis, kita mesti ngecek apakah sudah tidak ada orang di sana,
dan lain sebagainya. Cuman kalau buka otomatis buka setiap pagi itu saya nggak perlu melihat sudah buka atau belum, karena itu langsung otomatis gitu. Kita nggak perlu khawatir ada orang di dalam. Tapi kalau malam mau menutupnya takutnya masih ada orang di dalam, masih ada aktivitas di dalam. Jadi saya harus memastikan jam 11 itu tidak ada orang di dalam, tidak ada aktivitas di dalam, karena terkadang jam 11 pun masih ada orang di dalam dan saya harus nunggu mereka pergi dari tempat usaha gitu, baru kemudian saya tutup gerbangnya, saya tutup pintunya, saya matikan lampunya, baru saya bisa tertidur. Beberapa kali juga karena saya tidak used to untuk menutup, biasanya tuh Nacho yang nutup, cuman karena Nacho berada di lautan dan tidak ada sinyal. Kalau di tengah laut pakai kapal kecil nggak ada, susah ada sinyal, tidak selalu ada gitu loh teman-teman. Akhirnya saya handle itu. Jadi kadang-kadang karena saya sudah capek, kadang-kadang saya tidur, kemudian saya hidupkan alarm jam 11 itu bangun lagi untuk melihat usaha, apakah ada orang apa enggak dan lain sebagainya, baru setelah itu saya tutup dan lain sebagainya. Plus juga kebetulan banget waktu pas Nacho pergi ini ada beberapa kontainer yang akan datang juga dari Indonesia, dari Cina. Saya mesti mastiin barang-barang yang dimasukkan ke dalam kontainer itu benar jumlahnya, sesuai dengan pesanan saya dan lain sebagainya. Sebenarnya saya lebih khawatir dan lebih concern itu dari barang-barang dari Indonesia, teman-teman. Tidak meng-underestimatekan teman-teman dari Indonesia, cuman ya kita mesti mengupgrade sumber daya kita agar kita bisa benar-benar 100% percaya kita lepas. Karena untuk selama ini kalau misalnya saya mau kirim barang gitu, ngeceknya benar-benar luar biasa dan benar-benar sangat menguras tenaga, energi dan waktu teman-teman. Kalau orderan dari negara lain, misalnya saya ada ambil beberapa dari Cina, itu lebih gampang. Jadi di sana sudah SOP-nya sudah berjalan dengan sangat baik. Sementara kalau di Indonesia, karena kita bekerja sama dengan UMKM Indonesia, kita harus mengupgrade keahlian mereka, skill mereka. Jadi benar-benar harus sabar, dan itu benar-benar memerlukan kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Kebetulan itu pas Nacho sedang pergi ini ada kontainer akan dikirim ke sini. Besok ini akan ada staffing 1 kontainer yang akan dikirim ke Surabaya, dan Juni akan dikirim ke sini. Mungkin ini akan tampil setelah, mungkin video ini nanti akan tayang di bulan Juni, tapi ini saya bikinnya di bulan Mei. Dan kebetulan besok ada satu kontainer yang staffing dan akan dikirim ke Surabaya, dan 2 hari kemudian nanti akan dikirim ke Singapura. Kemudian dari Singapura akan dikirim ke Spanyol. Nanti kita akan pakai port yang ada di Valencia karena barangnya akan kita kirim ke sini, ke Castellón. Saya biasa pakai 2 port di Valencia dan 1 lagi port di Andalusia di daerah Cadiz. Di sana ada port namanya Algeciras. Biasanya saya di sana itu kalau untuk barang-barang yang akan kita sebar ke Andalusia. Tapi kalau untuk daerah Catalunya, kemudian untuk daerah Valenciana, biasanya saya pakai port yang ada di Valencia agar lebih gampang untuk kontrolnya. Kalau misalnya ada apa-apa, saya ke Valencia dekat cuman 1 jam. Anyway, saya sarapan apa pagi ini? Saya ada bikin teh tarik. Tentu saja teh tariknya saya bawa dari Indonesia. Kemudian saya masih berjuang untuk menghabiskan kue-kue lebaran dari Indonesia, karena ini heavy ya teman-teman, tidak bisa makan sekaligus banyak, sedikit-sedikit. Kemudian saya ada makan almond juga. Ini sudah saya cemilin tadi sebelum saya on-kan kamera. Ini almondnya mentah. Kemudian ada jeruk. Ini sebenarnya jeruk mau saya kasih ke Matilde, tadi saya masukkan ke dalam lunchbox-nya dia untuk snack di sekolah, tapi terlalu besar nggak bisa masuk. Kemudian akhirnya saya ganti dengan jeruk yang lebih kecil. Kemudian saya mau makan jajanan pasar juga. Apakah teman-teman tahu jajanan ini? Ini jajanan jadul, bolu seperti ini, bolu kering. Jadi ini nanti makannya kita ambil dari sini gitu. Nggak tahu kenapa saya suka banget sama jajanan-jajanan jadul, termasuk di Spanyol pun saya suka banget sama jajanan jadul. Ini mengingatkan saya sama bolu di Indonesia. Di pasar-pasar atau jajanan zaman dulu tuh ada yang mirip seperti ini. Jadi bentuknya agak oval, cuman dia agak tebal, tapi keringnya dan rasanya hampir sama seperti ini. Nggak sama persis, lebih enak di Indonesia. Mungkin karena terbiasa makan itu dari kecil, jadi lebih di lidah saya lebih pas yang di Indonesia. Cuman ini lumayan untuk mengobati kangen gitu. Baik teman-teman, saya sarapan dulu. Kembali lagi bersama saya Dewi Kobo.
Dan ini sekarang saya sedang ada di jalan. Akhir-akhir menjelang musim panas, sudah hari-hari terakhir sebelum liburan musim panas, sudah nggak sesemangat dulu. Kalau dulu semangat mencari ilmunya, sekarang semangat untuk segera libur. Walaupun sebenarnya saya sudah bolos lumayan lama, 2 bulanan ke Indonesia dan juga sakit. Anyway, teman-teman, harus tetap dilawan rasa malesnya. Kalau nggak gitu, isi kepala nggak bisa di-upgrade kalau males, teman-teman. Oke, jalan dulu kita. Sekarang di Castellón sudah mulai panas, 23 derajat Celcius, tapi mataharinya lumayan ngentang-ngentang. Di Spanyol tuh jarang ada rumah-rumah yang ada terasnya kanan kiri depan gitu, jarang. Jadi cuman gedung ke atas gitu. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Karena memang wilayah sini bukan wilayah dengan curah hujan yang tinggi, jadi desain gedung-gedungnya pun didesain tidak untuk menerima curah hujan. Tapi kalau untuk panas, karena memang orang Spanyol suka panas, jadi nggak ada teras-teras di depan rumah yang bisa untuk, kalau orang Jawa bilang, ngiyup itu loh teman-teman. Nggak ada. Ini saya ke sekolahnya telat, teman-teman, karena tadi saya balas email dulu dan ada pekerjaan yang mesti dibereskan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Inilah teman-teman, kalau sekolah bukan menjadi prioritas lagi setelah berumah tangga. Tentu saja kalau sudah berumah tangga, keluarga yang pertama, pekerjaan, usaha, baru setelah itu di waktu-waktu senggang saya sempatkan untuk sekolah, walaupun sampai telat-telat begini. Telat setengah jam saya, teman-teman. Jalan cepet ya, biar nggak semakin lama telatnya. Halo. 2,000 years later. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya. Sorry, ini pakai kacamata, teman-teman nggak bisa melihat mata saya. Silau teman-teman, ini sudah pulang. Dan tadi akhirnya, ternyata tadi kan waktu pas saya datang itu pintu udah ditutup semua. Ternyata di dalam itu cuma ada satu teman saya, yang lainnya nggak ada yang datang. Jadi satu kelas ini nggak tahu kenapa hari ini ada yang datang. Cuman teman saya sama saya. Akhirnya kita memutuskan untuk belajarnya di luar. Jadi tadi saya, teman saya sama Pak Guru, akhirnya kita keluar untuk ngopi di dekat kafeteria di dekat sekolah. Ngopi di sana, ngobrol-ngobrol, ya ngobrolin mata pelajaran juga, tapi sambil ngobrol yang lain juga. Dan akhirnya selesai lebih cepat, setengah jam lebih cepat. Dan ini sekarang saya mau menuju ke rumah. Tapi karena saya punya waktu setengah jam, jadi saya lewat jalan yang nggak biasanya. Di sini ada satu tempat toko. Jadi tokonya ini jual barang-barang bekas. Tapi saya suka banget ke sana. Tidak selalu belanja di sana, tapi beberapa kali saya ada belanja di sana. Walaupun baju bekas, tapi saya suka, teman-teman. Kalau pas misalnya ada bajunya yang saya suka dan pas dan masih layak untuk dipakai, biasanya saya beli. Bukan cuman karena, sorry teman-teman ya, tak pakai aja kacamatanya karena silau. Bukan cuman karena harganya murah ya, karena kadang ada barang tuh yang benar-benar saya suka di toko itu. Dan kita akan lihat, kalau ada yang bagus mungkin saya beli 1 atau 2. Karena ini pergantian musim, saatnya ganti baju musim semi ke musim panas juga. Nanti kita lihat, kalau ada yang menarik mungkin saya akan beli. Ini teman-teman bisa lihat, nggak ada teras-teras atau tedengan-tedengan untuk berteduh gitu, nggak ada. Dan tokonya ini, oke, kita lihat-lihat ke dalam dulu ya. Sepi hari ini. Aromanya tuh di sini laundry, teman-teman. Oh, lihat ini ada baju merah menyala. Ini teman-teman dress. Ini berapa harganya? Harganya dari 841 jadi 799, jadi 8 euro. Pilih-pilih dulu ya. Nemu ini teman-teman, lucu. Dress gitu, dress selutut. Coba dulu, cukup atau enggak.
Harganya murah banget, 5,996 euro, dan masih bagus, dari brand Formula. Sudah selesai belanjanya dan sekarang saya menuju ke rumah. Tadi akhirnya dress yang saya tunjukkan ke teman-teman tadi akhirnya saya beli. Saya masukkan ke dalam tas saya. Nanti kapan-kapan teman-teman akan melihat saya pakai dress itu. Dress apa namanya? Segundo mano di sini dibilangnya, atau dress bekas. Tapi lucu dan dipakai adem banget. Sekarang saya menuju ke rumah teman-teman. Demikian dulu video hari ini. Terima kasih sudah membersamai saya dan kita akan berjumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye. Anyway, this is the botanic garden. So this is the entrance, and inside there is a park. But I don't have time to visit it. Maybe next time. The queue for this tower. Look, Dewi, it's a beautiful square. This is like a fontana di Trevi, but it's not fontana di Trevi. Però è divertente. Mira, Matilde, caballos como taxis. Beautiful buildings. Real vertical garden. Like in Indonesia, bakso, but here abroad. So many churches. Church with Muslim or Arabic style, Arabic I would say, that is church. Like in Thailand. Eseguiremo un repertorio in italiano, in dialetto siciliano e in africano. Palermo è una città inclusiva. Di monte acqua
acqua di fonte, acqua piovana, acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua Anyway, what do you think about this city? Teman-teman, what do you think about this? Maybe they are not interested. Look, Devi, like in Thailand, tuk-tuk. Caracoles. Lots of fruit, different kind of fruit. Stuff. Like in Istanbul. Aquí hay muchas cosas. Parece un poco a Estambul, ¿eh? Prego, può assaggiare una pannellina? Prego. Olives.